Kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah membawa kami ke tempat ini. Kami rindu memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Roh Kudus. Beri kepada kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan Yesus, Raja segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah Maha Kudus, layak disembah. Menara doa puasa hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah menara doa puasa sehati ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Biar kami sehati memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, memberkati ibadah pada pagi hari. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yesus Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersama. Tuhan Yesus percaya dan meminta untuk Mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Pujilah namamu Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yesuslah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersama bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan meminta untuk Yesuslah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan memerintah untuk selalu. Yesuslah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus, kini dan selamanya. Bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami ada di tempat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Bahkan bisa bersekutu, bahkan bisa meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, itu semua karena anugerah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu. Tak henti-hentinya kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Kami terbang bersama sayapmu Tuhan. lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, Biar kita terbang bersama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, Apapun keadaan kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada bersama dengan kami. Apapun keadaan kami, ajar kami tetap untuk bersyukur kepadamu. Sebab kami tenang dalam perlindungan. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini di Badan Menara Doa Puasa saat ini. Kami mohon izin untuk bisa membaca firman Tuhan dari Matius 23. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini berakar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya di saat kami berada dalam problem, firman-Mu yang menguatkan, Tuhan Yesus, firman-Mu yang muncul, firman-Mu yang memberikan kami kelegaan sehingga kami dibawa oleh Tuhan untuk ke ujung itu jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bersama-sama mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bersama-sama semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu sebut, udah ini tadi ya. Lanjut. Bersama-sama, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bersama-sama, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu,
maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berehia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau bersama-sama, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar kami menangkap pesan-Mu saat ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Urapi kami, urapi hamba-Mu Bapa. Biar apa yang kami dengar, apa yang disampaikan, semua adalah firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saudara. Kita selalu mendapat kesempatan untuk menjadi hamba anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Itu keberhasilan kita, saudara. Hari ini Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita berjaga-jaga supaya kita tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikecam Tuhan Yesus. Tapi ada ahli Taurat juga yang enggak dikecam Tuhan Yesus. Seperti Yusuf Arimatea, ya, dia tidak ikut-ikut sama Nikodemus juga tidak, saudara. Walaupun Nikodemus pemahamannya berbeda dengan pemahaman Tuhan Yesus.
Nah jadilah kita penatua-penatua yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya bukan gagah kuat kita, tapi mari kita menangkap isi hati Tuhan. Penting saudara kita hidup ini menangkap isi hati Tuhan. Bukan menangkap isi hati manusia. Ya, tadi jangan kamu disebut rabi, ya kan? Hah? Ya hanya satu rabi. Jangan kamu disebut pemimpin, hanya satu pemimpinmu. Jangan kamu disebut Mesias, hanya satu Mesias. Kalau juru selamat sudah jelas ya, semua orang mengakui cuma satu. Tapi yang lain-lain ini banyak. Saya merenungkan ternyata yang membuat para pemimpin jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya jemaat loh. Ketika jemaat mengagung-agungkan dia, ya kan, menghormati dia setara dengan menghormati Tuhan Yesus. Contoh konkret lah, ada pemimpin gereja yang dipuja di seluruh dunia, saudara tahu siapa itu, ya kan? Dia melebihi Tuhan Yesus kalau dipikir-pikir kan. Ya, dihormatinya, orang menghormati Tuhan Yesus biasa-biasa saja, tapi manusia gitu. Di Indonesia juga ada pemimpin yang sudah almarhum itu, ya, dipujanya luar biasa. Barak minyak yang dari kantongnya direbutin sama orang, sampai kayak gitu. Itu yang membuat mereka jadi seperti itu jemaat sebenarnya. Terlalu mengagungkan dia. Menghormati oke lah ya. Saya dihormati sebagai gembala ya oke. Tapi jangan lebih dari itu masalah. Masalah di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Saudara juga belajar begitu. Hormati orang apa adanya. Sebatas ya orang itu dapat karunia daripada Tuhan. Sebab kalau orang bisa menyembuhkan, sebenarnya menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus bukan orang itu. Ngapain kita mesti mengagung-agungkan? Sekarang ini kan ada juga ini yang nama pendeta rasuli. Ya, dia menyembuhkan orang. Lagi makan di restoran, datang orang yang saya lihat telinganya nggak bisa dengar, anak kecil gitu. Didoakan sembuh, kagum semua. Ya, harusnya memang ketika orang dapat karunia kayak gitu, kemuliaan harus dikembalikan pada Tuhan Yesus dong, ya kan? Jangan terima kasih sama saya, sama Tuhan Yesus. Makanya di gereja kita sudah dituntun Roh Kudus, kita nggak perlu menerima ucapan terima kasih, hanya Tuhan Yesus saja. Ya, jadi hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus hari-hari ini yang diutus oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sudah tahu nggak, yang mau ngecat itu depan tuh sebenarnya saya. Saya mau belajar, mau ngerok, saya mau ikat itu harus KP, saya mau ikat sama tongkat, saya mau bersihin itunya tuh yang udah ngelotok gitu kan. Ya, saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Ternyata memang Ipo dapat kesempatan untuk beresin itu. Ya, saya bilang kesempatan. Tadi di jalan, iya, kesempatan, bukan pancingan ya. Ada orang kan pancingan nih. Mancing teri, ntar dapatnya kakap. Enggak gitu saudara ya. Kalau kita lihat bangsa Israel, pada waktu Tuhan suruh bicara sama Musa, bicaralah kepada bangsa Israel. Siapa yang tergerak hatinya untuk pembangunan waktu itu kemah pertemuan, kan butuh kain ini, kain itu, butuh emas, butuh apa, butuh kayu penaga, butuh apa. Siapa yang tergerak, ayo ya bawa. Ini hebatnya bangsa Israel. Begitu namanya buat Tuhan, mereka nggak sayang. Sampai panitianya bilang, udah Musa cukup, udah cukup. Berlimpah-limpah. Sampai sekarang saudara, bangsa Israel punya hati yang seperti itu kalau buat Tuhannya ya.
Makanya bangsa Israel tuh walaupun negaranya kecil, tetapi dia kalau berperang nggak habis tuh, ya kan? Karena ya sumbernya tuh luar biasa. Saya baca di YouTube, bukan di YouTube, di Google, pendapatan bangsa Israel sekarang per kapita ya, per orang itu satu tahunnya 83.000 dolar Amerika. Jadi kalau 60 ribu. Kalau dibagi 12 kan berarti 5.000 dolar per bulan per orang. 5.000 kalau dikalikan dengan 18.000 berapa tuh? 90 juta. Hah? 90 juta. Ya. Banyak enggak? Per bulan loh segitu. Karena apa? Karena sikap hatinya buat Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kayaknya sih di gereja ini kita mau belajar juga begitu. Ya, kan namanya buat Tuhan, buat rumah Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan, udah. Ya. Saya tadi di jalan digerakkan bukan karena apa, karena digerakkan aja. Kamu lihat dispenserku katanya. Kayaknya nggak beda sama yang di pesantren deh. Nggak beda sama yang di pesantren deh. Ya. Apa? Ini ya. Baru bekas. Baru ya. Nanti Ibu Gembala akan pinjemin. Kan dananya dia di bank kan nggak bertambah. Dia pinjemin, ntar saya ngangsur tiap bulan. Ya nanti Divo cari dispenser ya. Modelnya tuh taruhnya di bawah. Sebab kalau taruh di atas begitu habis nggak ada Divo, kita puasa. Yang galonnya di bawah. Kalau galonnya di bawah kan semua orang bisa ya. Tinggal guling masuk. Ya tadi Ibu Gembala udah setuju. Saya baru dapat tadi, kamu aja kata Tuhan. Ya, tiap bulan ya. Mudah-mudahan sebelum setahun sudah lunas. Ya. Tapi bagaimana dengan Bu Kris? Saya percaya Bu Kris bisa. Misalkan begini, beli lilin setiap minggu ketiga aku deh. Lilin berapa? 40.000 kan. Misalkan begitu. Ya. Tapi nggak boleh berat juga. Ini kan maksudnya begini, siapapun punya kesempatan untuk berkati oleh Tuhan. Memang awalnya ini dipicu dari keluarga Divo. Ya kan? Tiba-tiba Tuhan gerakan. Udah 2 kali loh keluarga Divo. Satu sound system kan. Hah? Oh patungan sama pemuda. Yang mana tuh? Oh ini patungan juga. Ya. Ya. Nah saudara, kira-kira kalau kita menabur di ladang Tuhan sia-sia enggak? Jadi miskin enggak? Ya. Jadi kita belajar begitu. Namanya juga belajar ya. Pasti Tuhan buka jalan. Cuman yang mesti diingat gini nih, kalau engkau mempersembahkan tangan kanan, apa? Tangan kirinya jangan tahu. Puji Tuhan, keluarga Bapak Hadi, Ibu Arya, selama ini udah menabur juga setiap perjamuan kudus. Ya kan? Itu menabur juga, kita hargai. Saya pernah merenungkan loh, Tuhan ini hambamu tiap perjamuan menyiapkan itu semua. Tuhan baik. Apa-apa, semua pakai laporan nggak apa-apa.
laporan. Memang mesti ada laporan, kalau enggak kan nanti jangan-jangan hasil korupsi ini. Bisa terjadi kayak gitu. Saya juga nanti tolong dibikin laporan. Ya. Memang bawa dispenser, uangnya dari pinjam Guru Gembala, angsurannya dari panitia. Gak apa-apa saudara, cuman jangan digembar-gemborin begitu. Saudara. Kalau digembar-gemborin juga masalah di hadapan Tuhan. Maksudnya disampaikan begitu. Kalau perlu nggak usah pakai nama saya lah, ya. Saya yang bawa persembahan pada Tuhan. Karena kan buat rumah Tuhan. Karena dari awal jemaat kita sudah berkorban loh. Ingat nggak dulu? Waktu kita makan tiap minggu makan besar ya. Ya kan dulu awal-awal. Terus tahu nggak? Itu kan banyak sumbangan dari jemaat juga kan. Ingat waktu doa puasa, kadang jatuhan jati unggul, ya kan. Ada yang bawa ayamnya, ada yang bawa sambelnya, ada yang bawa itu. Dia nggak ngeluarin uang. Tapi itulah caranya kita mengasihi Tuhan. Ya, dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Ya. Nah ini kan, ini kelasnya penatua, jadi kalau hari ini Popo nggak hadir itu bukan kebetulan. Kita mau membedah ini semua, nah kita memang dipakai sama Tuhan Yesus, dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengelola gereja ini di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bawa, biar tangan kirinya tidak tahu, biar hanya Tuhan saja yang tahu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan itu memuliakan Tuhan. Lalu jangan lihat juga saya sebagai gagah-gagahan nih, enggak. Nah, memang saya ditaruh di dalam hati saya untuk menjadi berkat. Bukan di sini aja saudara. Saya sekarang lari pagi, saya jadi penceramah di lari pagi. Bukan lari pagi, jalan pagi. Ya. Diceramain udah berapa kali ini adalah orang Hindu. Ya, orang Hindu begitu pagi-pagi jalan sama saya, pagi-pagi curhat. Pak, saya berantem sama istri saya. Itu saya bisa masuk. Bagaimana jadi suami yang bijaksana, menjadi berkat. Nah jadi di dalam hidup ini biar hidup kita jadi berkat, amin. Jadi berkat itu bukan apa yang nggak ada pada kita, apa yang ada pada kita yang kita dapat dari Tuhan. Musa cuma punya tongkat loh, dia nggak punya harta, ya. Tapi dia bisa ya melakukan hal-hal yang besar yang dahsyat. Kalau ada masalah kata Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, pakai itu. Jadi apa yang ada pada kita itu dengan tulus. Rela nggak kalau buat pekerjaan? Ya, nah itu yang kita mesti lakukan di dalam hidup ini, saudara. Biar nama Tuhan Yesus saja selalu dimuliakan, selalu ditinggikan, selalu diagungkan. Nah, di dalam Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Ternyata mereka melakukan hal-hal yang di luar firman. Katanya bersumpah demi apa tuh pertama? Demi persembahan. Ya, sumpah itu mengikat, lebih mengikat daripada persembahan kepada mezbahnya. Persembahan kalau nggak ada mezbahnya gimana mau persembahan? Ya kan? Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kalau bersumpah demi persembahan, demi mezbah, maka demi mezbah dan persembahan yang ada di atasnya. Yang celaka itu kalau bersumpah demi bait Allah, bukan bangunannya aja dia demi itu, tetapi demi dia yang bertahta di bait Allah itu siapa? Tuhan sendiri. Makanya orang Kristen gak boleh bersumpah.
Boleh, karena apa? Karena nggak punya apa-apa kita. Semuanya punya Tuhan. Ya. Makanya kita jangan latah-latah juga, swear itu sumpah gitu. Ya. Jadi jangan jadi bahasa yang mencelakakan. Nah, saya juga tadi namain orang, saya dapat dari Tuhan Yesus. Kemarin juga di Pray for Indonesia, saya mengucap syukur selalu mendapat hal-hal yang kontra dengan pemahaman mereka. Dulu mereka pemahamannya bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Tetapi saya dapatnya tuh Indonesia baik-baik saja. Akhirnya ada beberapa hamba Tuhan setuju sama saya, katanya, ya memang Indonesia baik-baik saja. Bukan karena Indonesia, tetapi karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Makanya Indonesia baik-baik saja. Nah, kemarin pengkhotbahnya cerita juga tentang Indonesia udah bobrok. Nah, saya dapat dari Tuhan, saya maju, saya jelaskan lagi sama mereka, saya dapatnya begini dari Tuhan. Kalau ada ampas kopi, ya, atau kopi ya, jangan kopi lah, kotoran lah, ya, kotoran yang udah warna hitam gitu, taruh di gelas. Kalau kotoran di dalam gelas itu diaduk terus, jadi bersih enggak? Tambah kotor sebenarnya. Tetapi kalau diberikan air terus yang mengalir, suatu kali bersih enggak? Bersih. Keluar kotorannya. Nah, Indonesia ini sudah kotor begitu, diaduk terus. Termasuk ijazah Jokowi. Gak habis-habis tuh. Ya kan? Sidang udah berapa kali, diputuskan udah berapa kali, diaduk terus. Gak bersih-bersih. Korupsi diaduk-aduk terus. Mungkin banyak. Dulu kalau orang korupsi jutaan. Lama-lama miliaran. Sekarang triliunan sudah. Nanti ini udah masuk nih, bisa sampai 1.000 triliun loh. Satu kali korupsi. Kenapa? Karena diaduk-aduk terus. Ya. Iya, jadi rata betul, semua orang jadi koruptor, korupsi semua orang. Dari yang kecil sampai yang gede. Waktu orang betulin mobil, dari cerita juga, betulin mobil, harganya udah sekian. Udah dibetulin kan mobil kan. Di bengkel itu ada nomor rekening, bayarlah menurut nomor rekening ini. Tapi kepala bengkelnya bilang begini, Pak, nomor rekeningnya lagi rusak, pakai rekening saya aja Pak. Mana itu uangnya? Sampai kayak gitu sekarang. Merata. Jadi saudara, yang kotor di Indonesia ini jangan diaduk-aduk. Jangan diaduk-aduk di pikiran saudara, di hati saudara. Doamu gak akan manjur. Karena tetap kotor. Yang benar dimintakan ampun. Amin. Dimintakan aliran-aliran air hidup itu yang dari Tuhan Yesus mengalir di bangsa ini. Terus mengalir siang dan malam. Suatu kali Indonesia bersih. Lo percaya enggak? Percaya enggak suatu kali Indonesia bersih? Kalau kita pesimis gimana terjadi? Kita selalu optimis. Makanya tadi pagi saya dapat orang yang saya konseling itu, saya suruh ngomong bahwa yuk kita, dia ngomong malah, Pak kita mesti positive thinking. Wah benar juga. Kalau kita berpikir positif, saudara, jernih hidup kita. Ya, karena yang bisa bikin positive thinking itu cuma Tuhan Yesus. Kalau dunia bikin positif, ya, dulu positif itu hebat loh saudara. Suatu kali Tuhan buktikan positif itu tidak hebat. Positif itu mengerikan. Mau contohnya?
waktu COVID. Kamu positif ya? Tadinya kok positif itu hebat, sekarang kalau positif orang lari semua. Ada orang, ada ibu-ibu saudara, dia marah sama pemerintah. Maka ketika dia positif, dia kejar orang-orang pemerintah, dia mau peluk saudara. Yang dikejar lari saudara sama yang positif. Saudara lari enggak? Kalau ada orang yang positif mau peluk saudara. Jadi di dunia ini saudara, enggak ada yang kekal. Makanya saudara dan saya butuh firman yang selalu baru. Ya, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Jadi gereja ini harus ada pembaharuan yang terus menerus. Doa syafaat kita ada enggak ya? Kiranya gereja GBHT Kudus ya selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Karena firman itu memperbaharui kita semua. Hah? Nah saudara, itu yang terjadi. Jadi tolong begini, kalau ada sesuatu yang baru yang saudara lihat itu baik di hadapan Tuhan. Jangan dikomentarkan negatif. Amin. Sebab di bangsa ini biar kata yang bagus itu tetap negatif kalau dijatuh di bangsa ini. Karena hukumnya hukum itu minus ditambah positif hasilnya apa? Minus. Ya kan? Berapapun positifnya kalau ditambahin minus tetap minus hasil. Nah kita mau belajar bahwa minusnya harus dihapus. Minusnya harus dijadikan positif supaya hasilnya positif. Nah pikiran kita juga begitu. Gereja kita udah rembuh kemarin, defisit terus. Tapi pikiran kita harus positif. Amin. Caranya bagaimana? Ya gak perlu-perlu, gak usah lah. Ya kan? Sehingga nggak defisit. Sebenarnya kita nggak defisit kalau pikiran kita positif. Amin. Andai kata jemaat biasanya misalkan dikasih ayam, sekarang dikasih ikan, dikasih apa yang lebih murah, ya nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting tetap ada untuk kita bersekutu. Maka jangan diprotes. Makanya saudara, yang penting bagi kita ini ya makan kenyang bergizi. Ya. Tapi kalau kebanyakan gizi juga repot juga. Jadi kolesterol. Ya kan? Tiap hari makan di restoran-restoran hebat. Kemarin saya diingetin Tuhan. Saudara kenal Pak Bondan? Hah? Kuliner. Banyak kuliner itu mati. Tiap hari kan mereka makan. Wow, mantap juga apa mati. Yang kuliner itu sudah mati. Ya, karena apa? Ya bayangin mereka kalau kuliner, satu meja itu disediakan semuanya. Dimakan sendirian. Habis. Ya kan demi konten, mau gak mau. Iya. Nah jadi saudara, mari kita makan secukup. Kemarin saya makan nasi bebek sama keluarga. Habis makan saudara saya nyesel banget, habis-habisan nyesel. Kenapa? Minyaknya banyak banget, bahkan di sambalnya tuh ada minyak, di gorengannya ada minyak. Begitu habis makan nyesel saya. Apa saya makan? Minta ampun saya sama Tuhan, minta ampun itu. Kali nggak mau lah kayak gitu.
Cuman gara-garanya penasaran, katanya lagi viral. Ya, kalau lagi viral kan orang penasaran tuh. Aduh, kita juga perlu minta ampun. Waktu saya minta ampun, terbayang-bayang wajahnya Pak Hadi sama Ibu Haria. Yang kukusan, yang ya, jadi saudara, mari kita yang terbaik dalam hidup kita. Ya, makanan pun kita mesti jaga. Olahraga pun kita mesti jaga. Hati pun mesti dijaga. Malah Dipo nggak ada nih. Olahraganya kurang nih. Saya saudara pertahankan nih 10.000 langkah. Teman-teman bilang, jangan kecapean, jangan. Saya punya hikmat. Untuk dapetin 10.000 itu, saya bisa 5 kali atau 6 kali. Olahraga. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Jadi kalau udah rasa nggak enak, nggak nyaman, ya berhenti, nggak usah dipaksa. Ya. Puji Tuhan, sekarang ada kemajuan, Tuhan izinkan saya bisa jongkok, bisa duduk, bisa nyaman. Ya, kenapa? Karena memang mesti tekun, saudara. Ya, kesehatan yang dari Tuhan Yesus itu perlu disambut sama kita untuk menjadi berkat. Sampai orang di Alinda bingung. Ini Bapak siang, sore, malam ada di sini. Gak apa-apa saya bilang. Ya, jadi saudara di dalam Tuhan Yesus itu, mari kita menangkap isi hatinya Tuhan Yesus. Kita jalanilah dari yang kecil sampai yang besar kita mau lakukan. Ya, jangan saudara tutup dulu hatimu. Enggak. Pokoknya enggak. Kan kita mau punya pengalaman bersama Roh Kudus dong, amin. Ya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya mesti kita ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita, ada paradigma yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saudara tahu enggak, waktu Salomo diangkat jadi raja, dia sudah kaya raya belum? Belum punya apa-apa. Itu pun bahan bangunan buat bait Allah itu baru material aja baru. Itu warisan dari Daud. Tapi karena dia punya hati, ya, hatinya itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, sampai permintaannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, tapi dia tidak minta umur panjang, dia tidak hikmat yang daripada Tuhan. Saudara dan saya perlu hikmat dari Tuhan Yesus. Amin. Supaya langkah-langkah kita ini sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan Yesus. Maka nanti saudara akan melihat tercengang-cengang bagaimana Tuhan Yesus membuat hal yang besar dahsyat dalam hidup kita. Ya. Kita nggak boleh gila hormat. Ya. Kita tidak boleh gila pujian. Kita sederhana aja. Kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus. Kita milik Tuhan Yesus. Kalau milik Tuhan Yesus berarti apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak ambil semuanya kok. Ingat orang yang dipinjemin keledainya sama Tuhan Yesus. Kata Tuhan memerlukannya. Dia akan mengembalikannya. Tahu, saya percaya dikembalikan bukan 1, bukan 2, bisa ratusan. Ya, karena dikembalikannya dengan pengurapan, dengan berkat, keledai itu menjadi keledai yang diurapi Tuhan. Ya. Saya ingat saudara ada satu ilustrasi, ada satu pohon yang sudah bertekad mau hidupnya lurus sekali. Tinggi, lurus gitu, tidak bengkok-bengkok. Suatu kali penebangan pohon, dia ikut ditebang.
Ternyata saudara, pohon yang lurus itu dibiarkan telantar begitu aja. Sampai ada seseorang yang membelinya, lalu dibikinlah pohon itu menjadi satu perahu. Ya, cita-cita saya dulu menjadi tiangnya istana. Kok jadi perahu? Dia sedih. Akhirnya perahu itu dipakai untuk menjala ikan. Tapi suatu kali dia bangga banget. Karena yang naik perahu itu raja segala raja. Tuhan Yesus. Wah, luar biasa dia. Jadi saudara, kalau hidup kita lurus di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Bukan saja di bumi, Tuhan pakai kita nanti di kerajaan 1000 tahun. Bumi yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara, hatimu harus lurus-lurus saja, amin. Jangan ada yang bengkok sedikit pun. Ya. Lurus saja udahlah, enak hidup lurus di hadapan. Nah itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Biarlah kita sebagai penatua memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan Yesus. Saya gembala dan ibu gembala juga harus punya hati yang lurus di hadapan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau pinjam punya kita, silakan. Amin. Pasti Tuhan kembalikan. Ya. Nah untuk itu relakan hati kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara percaya kita tidak defisit lagi. Amin ya. Tadi kalau Ibu Arya bilang, ya kurangnya sedikit, ternyata banyak. Karena 1 minggu itu adalah termasuk PK. Kalau 9 juta dibagi 4 berapa? 9 juta dibagi 4, 2,25. Harus dong kan pengerja mesti makan Bu. Iya kan? Ya nggak apa-apa, tapi jangan takut defisit, tidak defisit. Ya. Jangan negatif dulu. Oh kita defisit nih, negatif itu. Ya. Ada bank di atas segala bank. Bank di sorga. Ya. Udah yang penting kita jalanin aja. Kalau kita sudah rapat, itu Tuhan sudah berkati. Berarti ada usaha kita dong, ya kan, untuk membuat lebih baik. Cara Tuhan ajaib. Mengalir aja, ya. Jadi jangan jadi pusing kepala, ini rumah Tuhan. Dia komandan kita, dia menggaji kita. Karena Tuhan Yesus bilang sendiri, seorang pekerja layak mendapat. Termasuk Ibu Kris juga termasuk pekerja di ladang Tuhan ini. Dapat gaji dari Tuhan Yesus. Amin. Gak tahu gajinya dari mana ya, kita gak tahu, tapi Tuhan bisa. Dan memang masalahnya bagi kita siap gak diberkati. Jujur banyak orang gak siap diberkati. Ketika diberkati, pikirannya beda. Makanya si Ahok bilang, kalau orang mau dilihat konsisten apa enggak, kasih kekuasaan. Itu kasih kekuasaan, beda dia. Tadinya salaman sama rakyat, enggak mau lagi. Ya kan? Saudara enggak boleh gitu. Tetap rendah hati, tetap lemah lembut, tetap tulus, tetap hormat sama Tuhan Yesus. Tetap konsisten. Nah, kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Mengosongkan dirinya dari sorga, menjadi seorang hamba, lahir di kandang Betlehem. Melayani dengan rasa lapar. Tetapi dia tetap konsisten. Mengasihi. Inilah hasil daripada kasih Tuhan Yesus. Saudara dan saya diselamatkan. Yuk jadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biar kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Eh, Kayaknya nggak seberapa ya. Saya cuma bersaksinya begini. Setiap saya beli apa aja ya. Tadinya toko, warung itu nggak ada yang beli. Setelah kami datang, nggak lama banyak yang beli. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih. Udah jadi berkat ya. Tadinya nggak ada orang sama sekali, bersih. Terus aku datang sama Bapak. Cuman beli apa, kaos kaki. Itu nggak ada yang beli, namanya dia kan orang jualan juga ya. Setelah saya beli, belakang saya banyak banget sampai beli penuh. Itu enggak itu hanya enggak sekali dua kali, tapi sering terjadi. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau kami jadi berkat dimanapun berada, kan jadi berkat buat orang yang jualan ya. Itu kesaksian saya. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Iya. Dimanapun Tuhan pakai jadi berkat. Iya. Untuk status saya juga kami bersyukur banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, dia selalu membaca status saya, itu juga bersyukur banget. Jadi cara Tuhan mengabarkan Injil itu luar biasa. Saya bersyukurnya seperti itu. Dan itu salah satu yang saya lakukan, semua semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Sebab yang saya statuskan itu firman Tuhan. Jadi banyak yang membaca, banyak yang diberkati. Terus saya juga bersyukurnya yang tadinya enggak pernah itu tiba-tiba baca gitu. Kayak itu yang orang jauh-jauh, Bu Christine, mamanya si Angga, terus si siapa? Terus sama orang Amrik juga puji Tuhan baca. Terus adiknya yang orang Amrik juga membaca, puji Tuhan saya senang banget. Kayaknya saya merasa bahagia gitu punya nilai yang tersendiri di hadapan Tuhan ya. Apa yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan Yesus. Makanya itu memang harga yang dibayar ya. Saya mesti pagi-pagi bangun. Terus saya suka menyiapkan apa yang harus saya sampaikan di status itu. Saya cari ayat-ayatnya yang untuk membangun mereka. Dan yang jalan kaki sama Bapak itu juga membaca. Bersyukur Pak. Yang jalan kaki orang seberang semua itu ya. Membaca itu yang saya lakukan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Apa yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Oke. Jadi kesaksian yang pertama tadi benar saudara, ketika satu toko sepi, begitu kita akan datang, banyak yang datang. Kecuali waktu makan nasi bebek. Karena itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara, mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, pasti jadi berkat. Tadi kesaksian juga status, itu yang baca ada ustadz juga loh saudara. Ada ustadz, ada orang-orang fanatik, ya itu teman saya tuh 1 hari 5 kali ke masjid, tapi dia tuh selalu ngeliat, ya, jadi nggak masalah mereka mau percaya mau nggak urusan dia, tapi Injil harus diberitakan, ya. Jadi caranya Ibu Gembala menginjil tuh kayak gitu, saudara. Saudara juga kalau bisa buka status firman. Kalau sampai ada yang baca itu enggak seiman, saudara perlu doakan. Ya, ini juga Ibu Gembala kan doakan orang yang, bahkan kadang-kadang disampaikan ya, terima kasih sudah membaca status saya. Kami terus mendoakan, senang banget. Ya, puji Tuhan. Ibu mau bersaksi?
puji Tuhan, waktu hari Sabtu kemarin pemuda kan sebenarnya udah diingetin untuk kita kan beres-beres ya kamar mandi. Itu rontok terus kan. Rontok terus. Jadi kalau kita isi bak itu lalu kotor sama rontokan. Tuhan Roh Kudus ngingetin untuk ayo dia mulai bersihin, renovasi sedikit-sedikit walaupun gak seberapa. Terus kan karena kita juga manggil Pak Bambang jadi sekalian untuk renovasi yang atap juga itu sudah growak ya atapnya. Ya puji Tuhan digerakkan Tuhan Yesus dari dana pemuda dan juga dari dana pribadi untuk bisa memperbaiki rumah Tuhan sedikit demi sedikit. Ya segala kemuliaannya bagi Tuhan Yesus dan memang karena memang itu ada uang pemuda juga jadi kita harus laporin ke jemaat kalau kita ada perbaikan gereja dan disponsori juga oleh divisi pemuda Sehati. Puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum kita memberikan, kita akan membaca ayat persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemenahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita akan memberikan persembahan, mari kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana.
Yesus, Bapa Roh Kudus, kami juga mendapat kesempatan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan untuk banyak hal dalam hidup ini. Biarlah Bapa mendengar dan mengabulkan doa kami seturut rancangan Bapa. Sebab setingginya langit di atas bumi, demikian tingginya rancangan Bapa dari rancangan kami. Dan besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepadamu Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gerejamu GPHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti mengabulkan doa kami. Kiralayata karalawasi kiralawasa karalawasi kiralawasi 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 Oralapata karalawasa anggaralawasi kiralawasandara. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji namamu Tuhan Yesus. Kami sudah memuliakan namamu Bapa. Kami sudah membenarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semua menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga sudah membawa persembahan persepuluhan kami kepadamu Bapa. Biar Engkau memberkati apa yang kami lakukan pada saat ini dengan pertolongan Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kiralawasi. Bapa di sorga kami juga berdoa Tuhan Yesus. Kami rindu jemaat hati kudus diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Dan hati kudus selalu memuliakan nama Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, takut kepada Tuhan Yesus, dan mengasihi Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Dan Kau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sudah berbilur-bilur Tuhan Yesus untuk kesembuhan setiap anak-anak-Mu, gereja hati kudus, jemaat hati kudus yang sakit. Biar saat ini dimanapun berada, siapapun yang sakit, Tuhan Yesus mohon lawatan-Mu, mohon kasih sayang-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini. Dan kami minta syukur kalau kami yang ada di sini semua sehat, itu karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa.
Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang setia, begitu menyayangi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk keuangan jemaatmu dan keuangan gerejamu. Kami sungguh percaya, kami tidak khawatir sedikit pun Tuhan. Sebab Kau Allah yang kaya raya, yang sanggup melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang berkekurangan, untuk jemaat-Mu yang membutuhkan berkat-berkat-Mu, bahkan untuk gerejamu kami percaya tidak defisit Tuhan, tapi berkelebihan di dalam nama Tuhan Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, pasti Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh memberkati ya Tuhan Yesus persembahan kami, biar Engkau mengembalikan berkali-kali lipat persepuluhan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan dan persepuluhan kami maupun ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang disampaikan di tempatmu ini Bapak, di mimbarmu ini Bapak, siapapun Bapak yang menyampaikan isi hatimu, biar semua berasal daripada Tuhan Yesus, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari pikiran sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus saja. Engkau yang mengurapi hamba-hambamu yang Kau pakai di mimbar ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus terus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus menjadi jemaat yang kuat walaupun banyak masalah, walaupun banyak pergumulan, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberikan anak-anak-Mu ini anak-anak yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami ini Tuhan. Biar Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri, kita sehati sepakat mohon doa perlindungan Tuhan Yesus. Bersama-sama, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Nanti yang doa konsumsi biar Pak Gembala. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Roh Kudus terima kasih. Kami sudah beribadah pada Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Menara Doa Puasa GBHT Kudus, Kami berdoa puasa untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes, yes.